Bab 1047. Bertarung sekali. Setelah wanita misterius meninggalkan lantai 3, dia pergi ke lantai 5, tempat Lindsay Ye berlatih. Saat ini, Lindsay Ye sedang berlatih dan memahami reinkarnasi. Alam reinkarnasi tidak mudah dipahami. Bahkan sekarang, master di tingkat alam reinkarnasi sangat sedikit. Wanita misterius memandang Lindsay Ye tidak jauh dari sana, dan sedikit tersenyum, menarik sekali. Setelah berbicara, dia tiba di lantai 9. Lantai 9 tiba-tiba berkata, "Aku adalah orang baik." Wanita misterius tersenyum dan berkata, "Aku ingin memastikan kamu tidak memiliki niat buruk terhadapnya." 9. Aku tidak punya niat buruk terhadapnya. Wanita misterius melihat ke pintu masuk lantai 9 dengan senyuman di wajahnya, tetapi senyuman itu sedikit ngeri. Lantai 9 tiba-tiba berkata, "Tuhan bisa melihatnya, aku benar-benar tidak punya niat jahat terhadapnya." Wanita misterius menggelengkan kepalanya, "Kamu berbahaya." Saat berbicara, jiwa pedang muncul di ujung jarinya. Lantai 9 buru-buru berkata, "Yang mulia, aku orang baik. Jika tidak percaya, tanyakan saja pada bocah itu." Pada saat ini, wanita misterius tiba-tiba tertawa dan berkata, "Aku tahu kamu tidak punya niat jahat. Aku hanya bercanda denganmu. Permisi." Setelah berbicara, dia menghilang. Di dalam lantai 9, tiba-tiba terdengar desahan, "Apakah mudah jadi aku?" Di luar menara penjara alam, Millie telah menelan hampir 10 bilah pedang saat ini. Aura yang terpancar kini telah jauh melampaui alam sebab akibat. Tetap saja, dia belum memasuki alam reinkarnasi. Dan begitulah, sekitar 3 hari kemudian, Millie yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba membuka matanya dan dia berdiri perlahan. Dalam sekejap, aura yang kuat keluar dari tubuhnya seperti gelombang. Boom! Ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Millie melihat tubuhnya. Pada saat ini, ada kekuatan yang sangat kuat di tubuhnya. Alam reinkarnasi? Tentu tidak. Pada saat ini, wanita misterius tiba-tiba berkata, "Sekarang kamu telah mencapai setengah alam reinkarnasi dan jika ingin benar-benar memasuki alam reinkarnasi, kamu harus memahaminya. Jika beruntung, kamu mungkin mencapai alam reinkarnasi besok. Jika kurang beruntung, kamu mungkin tidak bisa mencapai alam reinkarnasi selama sisa hidupmu." Millie berkata dengan suara yang dalam, "Kak Sue, bagaimana aku bisa mencapai alam reinkarnasi?" Wanita misterius berkata, "Lihat dirimu sendiri, percuma aku memberitahumu." Millie terdiam. Wanita misterius berkata lagi, "Ikuti aku ke suatu tempat." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dalam perjalanan, Millie buru-buru bertanya, "Kak Sue, kita akan kemana?" Wanita misterius berkata, "Nanti juga akan tahu." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menoleh, melihat Millie, "Apakah kamu tahu orang yang ada di dalam dirimu?" Millie tercengang, lalu berkata, "Lantai 9. Wanita misterius mengangguk. Millie berkata, "Aku tidak tahu banyak, tetapi senior ini sudah banyak membantuku." Wanita misterius mengangguk sedikit, "Dia tidak sederhana, kamu harus berhati-hati." Dia tidak mentransmisi suara energi misteri, karena dia sengaja mengatakannya biar lantai 9 mendengar. Lantai 9 tiba-tiba berkata, "Yang mulia, aku punya tujuan, tapi jangan khawatir, Yang mulia, aku tidak punya niat buruk terhadapnya." Wanita misterius mengangguk, "Aku tahu. Tapi, sekarang tidak ada, bukan berarti di masa depan juga tidak ada." Lantai 9 sunyi. Millie tiba-tiba berkata, "Aku akan berusaha menjadi lebih kuat." Wanita misterius mengangguk, dengan sedikit kekaguman di matanya, "Cerdas.
Dengan kekuatan yang besar, orang lain tidak akan memilih untuk menjadi musuhmu. Tapi sekarang, kamu masih harus berusaha. Mile tersenyum dan berkata, Kak Sue, bolehkah aku bertanya? Wanita misterius mengangguk, silahkan. Mile berkata dengan suara yang dalam, Kak Sue, siapa sebenarnya kamu? Dia masih sangat penasaran dengan identitas wanita misterius. Sangat penasaran. Wanita ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat ramah padanya. Ini agak tidak normal. Wanita misterius tersenyum dan berkata, kamu akan tahu nanti. Mile terdiam. Wanita misterius tiba-tiba bertanya, apa kamu tahu belenggu 5 dimensi? Mile mengangguk. Wanita misterius tersenyum dan berkata, belenggu ini tidak sederhana. Sebelum belenggu ini datang, kamu harus menjadi cukup kuat, mengerti? Mile berkata dengan suara yang dalam, Kak Sue, apakah ada 6 dimensi? Alam semesta yang dia tempati sekarang adalah alam semesta 5 dimensi. Apakah ada 6 dimensi di atas 5 dimensi? Dia penasaran dengan hal ini. Queen pasti tahu, tapi wanita ini tidak mau memberitahu. Wanita misterius terkekeh dan berkata, aku juga tidak tahu. Mile mengerutkan kening, kamu juga tidak tahu. Wanita misterius mengangguk, dunia ini sangat luas, di luar imajinasi kita. Saat berbicara, dia membentangkan telapak tangannya dan ada setetes air di telapak tangannya. Wanita misterius memandang Mile, apakah kamu tahu berapa banyak kehidupan yang terkandung dalam tetesan air ini? Mile menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Wanita misterius tertawa dan berkata, dalam setetes air, ada kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Mile sedikit mengernyit, Kak Sue, apa kamu yakin? Wanita misterius mengangguk, esensi, apa itu esensi? Jika kamu mengerti hal ini, kamu benar-benar memasuki alam fana. Mile terdiam. Esensi. Dia telah berlatih sampai sekarang, semakin kuat, semakin dia merasa bodoh. Wanita misterius tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu tentang pendahulu? Mile mengangguk, aku tahu. Senior juga tahu. Wanita misterius mengangguk, dia hendak berbicara. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke depan, sudah tiba. Mile melihat tidak jauh di depannya, ada gurun. Di gurun itu, tertanam banyak pedang. Seluruh gurun itu penuh dengan jiwa pedang yang kuat. Jiwa pedang ini tidak hanya satu jenis, tapi banyak jenis. Mile bertanya, Kak Sue, ini di mana? Wanita misterius tersenyum dan berkata, Swordstone. Swordstone. Mile sedikit bingung dan hendak bertanya. Saat ini, wanita misterius itu berkata lagi, ayo beri hormat. Mile membeku, beri hormat. Wanita misterius tiba-tiba berkata, cepatlah. Mile ragu sejenak, lalu membungkuk dengan hormat ke tanah Swordstone. Wanita misterius berjalan ke tanah Swordstone. Dia melihat sekeliling, lalu berkata, Tao pedang kamu adalah Tao dari wanita bergaun polos. Taunya tentu tidak salah, tapi dia hanya memberimu satu arahan Tao pedang dan pemahamanmu tentang Tao pedang terlalu sedikit. Jadi meski kamu berlatih selama 100 tahun, akan sulit untuk berlatih hingga punya Tao pedang sendiri. Tao apapun, tidak bisa dilakukan secara tertutup, begitu juga bagi kultivator pedang kita. Sambil berbicara, dia melihat ke sekelilingnya, bisa dibilang kultivator pedang di sini adalah kultivator pedang terkuat di alam semesta 5 dimensi. Dan mereka mengikuti ayahku dulu, seumur hidup mengejar Tao pedang pamungkas. Beberapa dari mereka masih hidup, tetapi banyak dari mereka yang mati. Bicara sampai di sini, dia terdiam sesaat, lalu berkata, beri hormat sekali lagi. Mendengar ini, Mile tidak ragu lagi. Sekali lagi memberi hormat. Pada saat ini, dia terkejut.
Kultivator pedang paling sakti di alam semesta 5 dimensi. Kalimat ini agak menakutkan. Pada saat ini, wanita misterius tiba-tiba memberi sedikit hormat ke tanah Swatstum. Paman semuanya, terima kasih bantuannya. Begitu suaranya jatuh, bayang-bayang ilusi tiba-tiba muncul di tanah Swatstum. Melihat adegan ini, ekspresi Mile tiba-tiba menjadi serius. Setelah beberapa saat, 36 bayangan ilusi muncul di lapangan. Meskipun bayangan ilusi ini bukan tubuh nyata, jiwa pedang yang terkandung dalam setiap bayangan ilusi sangat kuat. Tidak hanya itu, orang-orang ini berdiri di sana seperti pedang tajam, tampak bisa memotong langit. Kuat. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya jika para kultivator pedang ini masih hidup. Dan pada saat ini, Mili akhirnya mempercayai kata-kata wanita misterius. Kultivator pedang paling kuat di 5 dimensi. Kultivator pedang dan basis pelatihan Tao pedang di depan mereka mungkin hanya berada di urutan kedua dari Tuan Pedang di puncak menara. Di arena, mata kultivator pedang tertuju pada Mile. Saat mereka melihat Mile, mereka semua terkejut. Kemudian senyum yang tak bisa dijelaskan muncul di wajah mereka. Mile terlihat sedikit bingung, apakah kultivator pedang ini mengenalnya. Pada saat ini, wanita misterius tiba-tiba menatap Mile, pergilah. Mile ragu-ragu, lalu berjalan mendekat. Wanita misterius itu berkata, belajar dengan giat. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, seorang kultivator pedang tiba-tiba muncul di depan Mile. Mile hendak berbicara, tetapi sebilah pedang menembus alisnya tanpa peringatan. Mile tertegun di tempat, dirinya mati. Dan pada saat ini, sebuah suara terdengar dari samping telinganya, bagaimana dengan pedang barusan? Mile memandang kultivator pedang yang sedang berbicara. Kultivator pedang tersenyum dan berkata, Tao pedangku, ilusi dan nyata, kadang ilusi, kadang nyata, antara ilusi dan nyata, berubah sesuka hati. Mile berkata dengan suara yang dalam, sangat kuat. Kultivator pedang tersenyum dan berkata, ini erlaku untuk semua hal. Seringkali, apa yang kamu lihat belum tentu benar, benar dan nyata, semuanya tergantung pada hatimu. Mile berkata dengan suara yang dalam, Tao pedang senior itu. Kultivator pedang tersenyum ringan, apakah kamu ingin belajar? Mile mengangguk. Kultivator pedang berkata sambil tersenyum, Tao pedangku, dibilang sulit juga tidak sulit, dibilang tidak sulit juga sulit, tergantung pada pemahamanmu sendiri. Mile memberi hormat, mohon didikannya, senior. Kultivator pedang tersenyum dan berkata, ayo, keluarkan pedang. Mile mengangguk, dan dengan tegas menghunus pedangnya. Di waktu berikutnya, Mile terus berada di tanah Swatstum, dan dia belajar hampir tanpa istirahat setiap hari. Tao pedang. Selama ini, pengetahuan dia terhadap pedang Tao sangat sedikit. Wanita bergaun polos memberinya arahan, tetapi tidak dengan prosesnya, atau dengan kata lain wanita bergaun polos tidak akan mengajari orang baru berlatih pedang. Dalam hal ini, Tao pedangnya hampir hanya bisa dibilang pemahamannya sendiri. Mengandalkan pemahaman diri sendiri, itu sangat sulit, karena mungkin akan salah jalan. Tapi sekarang, dengan begitu banyak kultivator pedang sakti di depannya, membuat dia bersentuhan dengan berbagai Tao pedang sakti, baginya itu setara dengan membuka pintu Tao pedang baru. Belajar, menyatukan. Di waktu berikutnya, Mile belajar dengan gila-gilaan setiap hari. Dia tidak pernah seserius seperti saat ini. Meskipun kekuatannya belum meningkat, Tao pedangnya meningkat dari hari ke hari. Klan Iblis Langit. Vincent Leon yang masih menjaga pintu masuk tanah terlarang, tiba-tiba berkata, masuk. Dikaumu memandang Vincent Leon, masuk.
Vincent Leon berkata dengan suara yang dalam, kamu dan aku bisa membunuh tetua kultivator pedang itu. Kita telah menunggu di sini dan hanya bisa bersikap pasif. Apalagi ruang buku itu ada pada Mile, kemungkinan besar akan jatuh ke tangan orang lain. Dikawu terdiam. Vincent Leon memandang Dikawu, bertarung atau tidak. Setelah hening sejenak, Dikawu mengangguk, bertarung. Bersambung.